IP Angkatan 9 Kabupaten Ponorogo kelas 166A dengan guru fasilitator yaitu Bu Sustiani Widiasih dan pengajar praktiknya Bu Datin, dan kami akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu mempraktekkan percakapan kucing secara 3 orang yang terdiri dari prasupervisi, proses supervisi, dan pasca supervisi. Praktek percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi kucing saya. Gendarti Ningsih akan berperan menjadi supervisor dan Pak Muhammad Sarif Udin sebagai coach serta Bu Ani Trinovita-Sari sebagai kucingnya. Assalamualaikum Pak Sarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indati. Iya, hari ini Pak Sarif mau melakukan kucing ya Pak ya? Bu, insya Allah melaksanakan proses hari. Ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang harus saya tanyakan Pak. Sebelum melakukan proses kucing, boleh kan Pak? Ya silakan Bu. Ya. Jadi nanti pada saat Pak Sarif mau proses kucing, saya akan melakukan pengamatan dan penilaian sesuai rubrik yang ada. Seperti apakah yang sudah sesuai dengan alur Tirta, atau kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak persiapkan untuk melakukan proses kucing ini Pak? Ya, untuk melakukan proses coaching ini saya berusaha untuk ajuan, kemudian kehadiran penuh, kemudian juga melaksanakan peran untuk sebagai pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi itu coba akan saya pahami, sudah saya siapkan untuk melakukan coaching. Ya, baik Pak. Persiapan yang Bapak sudah lakukan itu sudah sangat baik sekali, yaitu sesuai dengan rubrik yang ada, seperti sesuai dengan alur Tirta atau belum, apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot present ya Pak ya, dan juga apakah yang pertanyaan nanti dipertanyakan pada kunci itu sudah sesuai dengan kata kunci apa belum, seperti itu ya Pak. Terus kompetensi kucing apa lagi yang akan Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini antara lain yaitu untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh iya. Coba ingin saya kembangkan. Oh iya, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan yaitu kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot dan kehadiran penuh ya Pak tadi, kalau nggak keliru. Mendengarkan dengan aktif, Bu. Oh, mendengarkan dengan aktif, iya. Terus apakah kompetensi yang lebih spesifik lagi Pak? Yang ingin untuk yang lebih spesifik yaitu untuk mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya itu, Bu. Oh iya, mungkin seperti itu ya Pak. Spesifik. Terus dari kompetensi mana yang akan Bapak observasi nanti dalam proses kucing?
Untuk kompetensi yang diobservasi adalah yaitu untuk kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Bu mungkin. Terus kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan coaching tersebut yang ingin Anda kembangkan seperti apa, Pak? Nanti setelah proses coaching saya ingin untuk coach itu dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Jadi indikator kecapaiannya itu Bu. Jadi ketika nanti coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah rencana untuk mengatasi permasalahan yang dialaminya. Jadi itu tadi ya Pak, mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot tadi ya. Iya Bu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan setelah proses coaching selesai, nanti saya akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih sama-sama. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Syarif. Oke. Bagaimana kabarnya Bu Ani? Masih kondisi baik-baik saja nggih? Ya alhamdulillah Pak, sudah mendingan, sudah sehat hari ini. Alhamdulillah, semoga sehat terus Bu. Amin. Baik Bu Ani. Kemarin Bu Ani menyampaikan saya untuk ini melakukan menyampaikan satu unek-unek kepada saya gitu ya. Nggih Pak, ya betul. Oh, terus apa Bu ini mungkin yang bisa Bu Ani sampaikan kepada saya, mungkin bisa ya. Nggih Pak, saya punya unek-unek ingin bercerita pengalaman saya atau yang sedang saya alami sekarang. Ketika saya kan beberapa hari ini memang meninggalkan pekerjaan saya, meninggalkan kelas karena saya sakit. Nah, dari itu saya menemukan atau mengetahui bahwa siswa saya itu ada yang jahil terhadap temannya. Padahal temannya itu adalah anak yang sangat pendiam. Nah, oleh itu saya dapat aduan dari wali murid, Pak. Oh, begitu. Jadi permasalahannya ketika pada jam yang tidak efektif di pembelajaran Bu Ani, ini ada anak yang jahil gitu ya. Iya Pak. Baik Bu Ani, ini kita punya waktu untuk berbincang-bincang selama sekitar kita dapat berbincang-bincang dalam baik Bu Ani, ini pada intinya untuk mengatasi masalah anak yang jahil itu kira-kira apa yang Bu Ani kira-kira bisa menganalisa penyebab atau permasalahannya, awal mulanya mungkin apa? Iya Pak, mungkin langkah awal saya adalah berbicara dengan anak tersebut, mengklarifikasi benar anak tersebut memang melakukan hal tersebut
atau tidak. Mungkin saya bisa bertemu dengan kedua anak tersebut di ruang tersendiri. Jika memang seperti itu, saya setelahnya akan berbicara lagi bersama wali murid yang telah wali murid anak tersebut, Pak. Melakukan istilahnya tindakan untuk mengatasi permasalahan ini, apa yang Bu Ani harapkan atau targetnya nanti setelah Ya. permasalahan Harapan itu? saya setelah saya klarifikasi itu, Pak, saya berharap anak tersebut tidak melakukan hal yang seperti itu lagi dan saya bisa apa ya, menuntun atau memberi arahan supaya tidak melakukan hal yang sama terhadap teman yang lain, seperti itu, Pak. Baik. Kira-kira kalau apa yang dilakukan anak tersebut dibuat semacam skala penilaian sikapnya itu antara 1 sampai dengan 10 itu kira-kira di posisi mana Bu anak tersebut? Posisinya di berapa? Kemungkinan di level 3, Pak, hal yang Level dilakukan 3. tersebut. Ya. Baik. Kemudian yang diinginkan mungkin bisa diperbaiki atau ditingkatkan pada level Mungkin ke level 6 atau 7, Pak, nggih, soalnya memang anak-anak di usia tersebut masih sangat kecil, memang kita perlu pendampingan secara terus-menerus seperti itu, Pak. baik. Jadi karena masih di tingkat bawah usia tersebut Iya, di level 6. Nah, iya. kemudian mungkin Bu Ani punya strategi atau rencana khusus untuk meningkatkan tersebut. Tadi sudah dimulai untuk memberikan bimbingan tadi. Kemudian rencana selanjutnya apa Bu? Saya akan berkolaborasi, Pak, nggih, dengan teman guru yang lain untuk menyikapi hal tersebut supaya misalkan saya tidak ada ataupun kejadian mungkin terulang kembali bisa teratasi lagi seperti itu, Pak. Bagus Bu strateginya dan rencananya. Jadi selain pembimbingan secara langsung ketika ada kesempatan juga penting sekali berkolaborasi. Nah, kemudian kira-kira kapan Bu bisa dilaksanakan rencana Bu Ani ini? Untuk rencana awalnya kemungkinan besok setelah jam pelajaran selesai, maka saya akan bertemu dengan kedua anak tersebut di ruang tersendiri, Pak. Oh, baik, bagus sekali Bu Ani. Jadi semakin cepat berarti akan segera bisa terrealisasi sesuai dengan rencana yang diprogramkan Bu Ani. Iya, Pak Nah, Sarif. kira-kira nanti setelah Bu Ani bisa melaksanakan rencananya, mungkin bisa saya dapat informasi perkembangannya ya. Insya Allah Pak Sarif, yeah, bisa. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Sudah Dan meluangkan mendengarkan saya cerita, ya, Pak. ya sama-sama Bu Ani Yeah. bisa terrealisasi rencananya dan siswa bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih Amin. sama-sama. Yeah.
Bu Ani, Bu Wendarti. Iya. Monggo. Terima kasih Pak Sarip. Oh iya, bagaimana Pak Sarip tadi proses kucingnya? Sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak ya? Ya, alhamdulillah Bu Wendarti, tadi kegiatan coaching sudah bisa berjalan dengan lancar. Iya. Dari hasil pengamatan yang saya amati dan saya observasi ya Pak, dari melakukan coaching tadi, Bapak Sarip sudah melakukannya sudah sangat-sangat bagus dan sangat baik sekali. Terus Bapak juga sudah menggunakan alur tirta untuk mengobservasi atau mengkucing kucingnya dengan alur tirta tadi, juga sudah menanyakan aksi tanggung jawab dan nantinya akan dilakukan oleh si kuci ya Pak ya. Kemudian juga saya Pak Sarip tadi sudah menggali juga informasi tentang solusi yang akan dilakukan oleh si kuci untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Apakah yang Pak Sarip yang sudah dikembangkan sudah tercapai semua ya Pak ya? Saya rasa sudah saya lalui Bu, namun demikian masih perlu saya kembangkan dari beberapa bagian dari alur tirta itu. Jadi pada proses coaching ini nanti bisa lebih baik ke depan. Iya. Kehadiran penuh dan menanyakan pertanyaan berbobot ini yang masih perlu saya tingkatkan. Iya Pak Sarip. Dari coaching tadi sudah sangat-sangat luar biasa, mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot dari si kuci yang sudah Bapak juga sudah menggali potensi si kuci tadi. Kalau saya bisa memberikan nilai 1 sampai 4, saya sudah memberikan level Pak Sarip di level 4, yaitu yang level yang sudah sangat bagus sekali Pak Sarip dalam melakukan coaching tadi. Baik Bu, terima kasih atas arahnya. Ya. Satu pertanyaan lagi ya Pak Sarip. Kompetensi apa lagi yang sekiranya dapat Pak Sarip lakukan untuk meningkatkan proses coaching yang lebih baik lagi Pak? Ya, saya ingin mempelajari alur tirta ini secara terintegrasi atau menyeluruh, sehingga dalam proses coaching nantinya itu bisa menghasilkan satu pembimbingan yang baik kepada coach, yaitu untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Itu yang perlu saya tingkatkan. Wah, bagus sekali Pak, luar biasa. Jadi Pak Sarip ingin belajar dan lebih dalam lagi tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi ya Pak. Luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan Pak Sarip semakin kedepannya semakin sukses, dan terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya ya Pak Sarip ya. Sama-sama Bu Wendarti, terima kasih juga. Terima kasih Pak Sarip. Demikian tadi proses coaching supervisi akademik yang telah kami praktekkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.